Saya ingin memulai dari baca ayat Al-Quran saja dulu ya, Pak Sahir ya. Baik, Pak Dokter, siap. Kan, kita surat An-Nisa ayat 1. Mohon maaf, Pak Dokter, saya kurang jelas ini dengarnya. An-Nisa, An-Nisa ayat 1. Kurang surat An-Nisa ayat 1. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Tajwidnya diurai ya Pak Sahir. Ya, Pak Dokter. Wa'atul yatama amwalahum wa la tatabaddalul khabisa bit-thayyib wa la ta'kulu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum bin nisa. Coba Pak Sahir, Sahir Siapa? tidak membaca ulang, tetapi mengurai tajwid kata per kata. Benar? Bacaan tajwidnya coba. Diurai tajwidnya. Misalnya, ya ayyuha. Kan? Kita baca apa di situ, ya? Paham maksudnya? Baik, dokter ya. Ya. Jadi, Jadi kata per kata yang ada di ayat itu urai tajwidnya. Itu masuk dalam baik. apa, Baik. panon apa, mem apa, itu apa. Dan Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul lazi. Jadi di sini ada mad bacaan panjang bisa eh, 4 harokat yang eh,
Pak Dok ini. Jadi ya ayuhan nasu itu dibaca panjang sebanyak 6 harokat yang khalaqakum min nafsin wahidah kemudian Gimana Pak? Kesulitan? Kalau apa kesulitan tuh? sama sulit, ayat tadi Pak, ditulis di kertas, nanti Siapa? difoto, dijabri ya. Siap. Sekarang, saya tunggu. Sampai ayat berapa Pak Bro? Satu ayat saja, Oh, satu satu ayat ayat. saja. Iya. Baik Pak Bro, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Bicara kasih wanita.
Bisa. Masuk aku upload. Saja. Siang. Pertimbangan tes. Asam dulu. Buat apa? Kita makan ada tiba.
Assalamualaikum Pak Prof. Kirim Pak, Japri ya, Oh, kirim saya WA, foto, kirim. oh, baik baik. Ya. Sudah terkirim belum? Lupa masih cari nomornya Pak Prof. Ya, kalau sudah kirim di grup saja. Oh, sabar. Sudah. Terima kasih Pak. Ya. Sekarang saya tanya terkait dengan modul ajar Pak. Silakan modul ajarnya di-share Pak. Dari yang sudah di-upload, ya, di-share di share screen. Iya Pak Prof. Modul ajar Bapak yang sudah di-upload untuk uji kompreni, dibuka dulu, kemudian masuk. Dan share screen Pak ya. Dibuka dulu di situ, dibuka, filenya dibuka. Di LMS kah? Kan? Modul ajarnya dibuka Pak. Kalau sudah, Bapak masuk ke link lagi, masuk ke share screen-nya itu, dicari yang file tadi udah dibuka tadi. Klik Oh, step. Di share Bisa nggak screen. subscribe? Sudah Pak, sudah Pak Subscribe ini bisa Pak. nggak Pak Sahir? Sudah Pak ini Pak. Saya share. Oke, tunggu dulu nih. Oke. Ya, iya. Baik, ini yang diupload ya? Ini yang Iya Pak, diupload, iya. Mas. Oke. Iya. Baik, sekarang pertanyaan saya gini, Pak. Bapak ini membuat modul ajar ini, kan tentu ada teori yang mendasarnya.
Biasanya teori itu ya salah satunya adalah teori. Ya. Nah, yang Bapak ketahui tentang teori belajar itu teori belajar apa sih? Teori belajar itu eh, tata cara untuk mengaplikasikan kegiatan belajar mengajar antara guru dengan siswanya, baik berada di dalam kelas maupun saat berada di luar kelas. Ada berapa teori belajar yang Bapak ingat? Teori belajar itu eh, PBL, kemudian PJBL, PT apa TPEK atau TPACK itu Pak. Ada kognitif, kemudian critical thinking, design thinking, seperti itu Pak. Kalau tadi Bapak nyebut ada kognitif. Teori belajar kognitif itu maksudnya bagaimana? Kognitif itu eh, sebuah kegiatan mental yang membuat suatu individu mampu untuk menghubungkan atau mampu untuk menilai atau mempertimbangkan suatu peristiwa, ya dengan demikian eh, individu itu dapat atau mampu mengetahui atau mendapatkan ilmu setelahnya. Itu kognitif. Terus apa lagi tadi? Critical thinking atau apa itu, design thinking. Kalau itu bukan teori belajar itu kemampuan. Oh gitu Nah, ya. Nah, iya. coba ada nggak keterkaitan antara teori belajar kognitif dengan prinsip merdeka belajar? Eh, sangat erat kaitannya karena ya, Ya silakan penjelasannya bagaimana? iya jadi eh, sangat erat kaitannya antara kognitif dengan prinsip merdeka belajar karena dengan dari kognitif ini seorang bisa menghubungkan atau dapat menilai atau mempertimbangkan suatu peristiwa, artinya bisa melihat peristiwa itu, kemudian melihat dan mengamatinya, kemudian mengambil suatu kesimpulan dari apa yang dilihat atau diamatinya itu. Artinya tidak harus eh, apa namanya, ya tentu sangat membantu seseorang untuk mendapatkan pengetahuan dari kognitif ini. Itu Pak. Ya, coba bedanya tujuan pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran itu apa, Pak? Itu sesuatu yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Kalau alurnya itu adalah eh, proses yang dilakukan dalam mencapai suatu apa yang diinginkan atau apa yang dicapai, apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran itu.
Tujuan Coba itu ya sesuatu. diulang lagi coba. Tujuan Gimana Pak? pembelajaran itu. Diulang lagi coba. Tujuan pembelajaran itu apa? Alur tujuan pembelajaran itu apa? Ya, jadi eh, kalau tujuan pembelajaran sesuatu yang ingin kita capai dalam suatu pembelajaran. eh, Kalau alurnya artinya prosesnya, proses apa yang kita lakukan untuk mencapai sesuatu yang ingin kita tuju. Baik, kalau pendekatan TPACK itu maksudnya bagaimana, Pak? Pendekatan TPACK itu eh, ini sistem pembelajaran yang menggunakan eh, penerapan gabungan sistem pendidikan yang mengedepankan teknologi dan menggunakan aplikasi atau konten yang sesuai dengan nilai-nilai pembelajaran. Gitu, Pak. Jadi lebih ke penggunaan teknologi. Coba bedanya pembelajaran berbasis PBL dengan PJBL itu apa, Pak? Kalau PBL itu pembelajaran yang dipusatkan pada siswa eh, melalui pemberian suatu masalah eh, untuk dipecahkan. Nah, tentu masalah ini dari sesuatu yang terjadi pada lingkungannya atau tempat tinggalnya atau dalam kesehariannya. Jadi kalau PBL itu adalah lebih ke pemberian suatu masalah, problem based learning. Kalau PJBL itu adalah pembelajaran yang menggunakan project, artinya ada suatu kegiatan sebagai media untuk mengeksplorasi atau melakukan penilaian atau interpretasi dan sebagainya ya, untuk mendapatkan informasi dan menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Ya, jadi bedanya itu kalau PBL itu masalah, menyelesaikan suatu masalah, kalau PJBL-nya itu melahirkan suatu eh, proyek atau menyelesaikan suatu proyek, menghasilkan suatu proyek seperti itu, Pak. Coba sekarang Bapak jelaskan komponen-komponen yang ada pada modul ajar itu, Pak. Silahkan, Pak. Komponen pada modul ajar itu pertama adalah apa? Kompetensi awal, seperti itu, Pak. Yang kita inginkan adalah profil Pancasila, pelajar Pancasila, kemudian ada sarana dan prasarana, kemudian target peserta didiknya, kemudian ada model pembelajarannya, ya. Kemudian itu tujuan pembelajarannya, Pak. Jadi masuk dalam komponen itu ada pertama tujuan pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, ada pertanyaan pemantik, kemudian masuk ke kegiatan pembelajaran seperti itu, Pak. Sudah. Ya, Pak. Coba apa manfaatnya media dan LKPD, Pak? Media itu manfaatnya adalah lebih efektif dan efisien untuk melakukan pembelajaran, pendekatan pembelajaran dengan siswa. Kalau LKPD
eh, untuk mengukur sejauh mana kemampuan siswa dalam mencerna pembelajaran yang telah selesaikan dengan adanya eh, lembar kerja atau ujian seperti itu, Pak. Coba buatkan contoh instrumen atau item soal yang dapat mengembangkan kemampuan critical thinking, creative thinking, reflective thinking. Coba. Soal, Pak, ya. Ya, Hmm. Satu-satu, Pak, saya kurang ingat ini, Pak. Yang pertama tadi apa, Pak? Soalnya critical thinking. critical thinking. Eh, contohnya, contoh soalnya, eh, kenapa sering terjadi eh, kejahatan di jalan? Eh, ke, eh, critical. Apa yang menyebabkan seseorang dapat mengalami kejahatan dapat mendapatkan perlakuan kejahatan di jalan? Ini terkait dengan sifat berfoya-foya, Pak. Apa apa namanya ini? Ya, sikap berlebih-lebihan. Gitu. Itu yang apa itu? Yang kritikal, Pak. Critical. Kalau yang Kritik. kreatif, Yang ya, yang kreatif. Kreatif. Bagaimana cara seseorang agar tidak mendapatkan perlakuan buruk di jalan? kalau yang reflektif bagaimana? Jika terjadi kejahatan di jalan, apa yang Anda lakukan? Itu terkait dengan materi apa ya? Eh, ini, Pak, yang dari apa namanya manfaat menghindari hidup berfoya-foya, sum'ah, takabur, dan hasad. Enggak, itu materi apa? Akhlak, akidah, atau apa itu? Kalau dilihat dari aspek PAI itu. Akhlak, Pak. Akhlak. Coba materi esensial itu apa ya? Materi ajar esensial itu maksudnya bagaimana ya? Jadi ajar esensial itu eh, esensi itu artinya isi atau materi ajar yang mengedepankan eh, isi daripada pembelajaran itu sendiri, Pak. Esensi. Kalau advance material itu, Yang terkait dengan sumber-sumber belajar seperti itu. coba beri penjelasan itu. Pengetahuan faktual, pengetahuan konseptual, pengetahuan prosedural, dan metakognisi itu maksudnya bagaimana tuh satu persatunya? Kalau konsep faktual itu eh,
pengetahuan Jangan konsep tentang faktual. kalau Jangan konsep faktual, pengetahuan pengetahuan. faktual, Baik, Pak. pengetahuan konseptual. Itu jangan digabung dua jadi satu. Pengetahuan. Kalau pengetahuan faktual itu pengetahuan tentang faktual itu komponen-komponen dasar yang harus diketahui oleh peserta didik. Ya, faktual, fakta. Kalau konsep kontekstual Fakta itu itu apa? Fakta itu apa artinya? fakta itu nyata sesungguhnya. Contohnya apa kalau materi faktual itu? Jadi faktual contohnya ya mungkin masuk ke masalah akidah bahwa eh, ya, Kalau materi konseptual itu apa maksudnya? kon- Materi kon- prosedural apa maksudnya? Pengetahuan prosedural itu maksudnya kalau proses di bawah. baik. Bedanya asesmen awal, formatif dan sumatif itu apa? Asesmen awal itu Asesmen, ya, asesmen, asesmen asesmen as awal, mm-mm. formatif, sumatif itu bedanya di mana? Kalau asesmen awal itu melihat kemampuan awal peserta didik sebelum mendapatkan materi. Kemudian kalau sumatif, apa tadi? Formatif. Kalau formatif itu pengetahuan peserta didik setelah eh, proses mendapatkan materi atau penjelasan. Kalau sumatif itu pengetahuan setelah peserta didik selesai atau setelah menyimpulkan eh, pembelajaran Pembelajaran apa? atau materi seperti itu, Pak. Eh? Pembelajaran apa? Pembelajaran satu tatap muka, atau pembelajaran satu pokok bahasan, atau pembelajaran satu semester. Pembelajaran satu pokok bahasan, Pak. Hanya satu pokok bahasan. Ya, kalau eh, formatif, kalau sumatif eh, Hmm. untuk setelah selesai semua eh, pokok pembahasan. Coba, jangan dipolak-balik. Tadi formatif katanya setiap kali tatap muka. Yang teguh pendirian, kok berubah-ubah. Siap. Tadi katanya formatif setiap kali tatap muka. Terus, kalau yang sumatif apa? Setelah selesai semua pokok pembahasan atau pokok materi. Setelah selesai semua pokok materi. Itu sumatif. Nah, kalau Iya, misalnya untuk satu pokok bahasan itu 3 minggu itu perlu nggak tes sumatif itu? perlu, Pak. Lah, tadi kok nggak disebut? Coba eh, berilah saya contoh item soal yang hot.
Satu contoh soal yang hot. Nah, ini mungkin Pak ini. Ini contohnya nih Pak Keting. Perhatikan narasi berikut. Oke. Coba Allah dibaca, SWT, dibaca. Nah, ya, perhatikan narasi berikut ini. Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai seseorang yang ya, seorang Allah Subhanahu wa taala sangat tidak menyukai seseorang yang mempergunakan harta secara berlebihan. Mereka menghamburkan harta sia-sia dan melupakan hak-hak orang lain atas hartanya. Ia membelanjakan harta melewati batas kepatutan menurut ajaran Islam dan tidak ada nilai manfaatnya untuk kepentingan dunia maupun akhirat. Berdasarkan narasi tersebut, perilaku yang dimaksud adalah nah ini A. Israf, B. Ria, C. Sum'ah, D. Hasad, E. Takabur. Itu seperti itu Pak. coba proposal PTK-nya di share screen. PTK, proposal penelitian tindakan kelas. Coba. Ini Pak. Judulnya apa dibaca? Penelitian tindakan kelas atau PTK dan itu upaya meningkatkan hasil belajar kognitif siswa pada materi tata cara pengurusan jenazah melalui model problem based learning atau PBL. Hasil belajar, coba latar belakangnya yang menunjukkan perlunya peningkatan hasil belajar mana? Belakang ini Pak, sebagai seorang Islam yang beriman, kita sebaiknya meneladani Rasulullah SAW dalam bersikap dan berperilaku. Beliau adalah guru pertama yang mengajarkan dan mendidik para sahabatnya sehingga mereka menjadi anak-anak didik yang terbaik. Hasil belajar, harusnya pijakannya tuh hasil belajar siswa toh. Kalau itu jauh itu, harusnya basis pijakannya tuh hasil belajar siswa, bukan itu. Coba teorinya tentang apa? Coba teorinya. Teori apa saja? Tentang teori, landasan teori, sama si belajar, Terus apalagi? Teori apa pengertian lagi? hasil, Terus pengertian ke hasil. bawah aja, ke bawah. Kemudian ada indikator hasil belajar siswa, dan penelitian hasil belajar, penilaian hasil belajar, dan tes formatif, tes sumatif, dan cara meningkatkan hasil belajar, dan macam-macam model pembelajaran. Nah, untuk apa macam-macam model pembelajaran itu? Kan tadi sudah dipilih, katanya pakai apa tadi? PBL, Coba unsur yang harus ada pada modul project itu apa saja? sur,
Ya, Prof. Ya, pasti judul yang ada latar belakang masalah, rumusan masalah, Oh, itu tujuan. PTK, project. Ayo, project, bukan PTK. Makanya harus cermat nih dengan perintah saya ya. Ya, Prof. Ya. Unsur apa saja yang perlu ada di dalam modul project, bukan PTK. Kalau PTK tadi sudah saya tanyakan. Modul project yang P5 itu Pak Prof ya. Ya, Harus ditampilkan Pak Prof. ya tidak. Silakan dijelasin aja unsurnya apa saja. Unsur dalam project itu ya ada masalah yang akan eh, diselesaikan. Baik, sekarang berganti ke cuplikan praktek. Baik Prof. Pak Sahir tidak perlu menjawab, tapi jawabannya dengan praktek ya. Ya Prof. Jadi tidak perlu menjelaskan ke saya, tetapi mempraktekkan, menunjukkan ke saya prakteknya. Pertama, silakan Pak Sahir ya melaksanakan praktek pembelajaran. Tidak perlu dari awal, langsung saja bagaimana Pak Sahir menarik perhatian siswa, memotivasi, ya, kemudian mengajukan pertanyaan pemantik. Silakan. Baik, terus sekalian, pada hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang larangan hidup berpoya-poya. Nah sekalian, hidup berpoya-poya itu adalah hidup yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya barang siapa yang berpoya-poya maka sama halnya dengan bersaudara dengan setan. Anu saya lihat, apakah kalian pernah melihat orang yang hidup berpoya-poya atau hidup yang berlebih-lebihan? Nah, tentunya anak sekarang bisa mengambil suatu pelajaran dengan apa yang kalian lihat, bahwa ternyata orang yang selalu memperlihatkan gaya hidup berlebih-lebihan adalah orang yang sangat tidak disenangi oleh agama dan sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya pada hari ini anak-anak sekalian, eh, agar kiranya hidup tidak terlalu berlebih-lebihan, hiduplah sederhana sehingga apa yang kita miliki
bisa bermanfaat untuk diri kita sendiri dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Belanjakan harta kita sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Cukup, Karena cukup Pak. ya, Coba sekarang praktekkan. Bapak pernah melakukan inovasi apa dalam penggunaan strategi atau metode? Coba silakan dipraktekkan, Pak. gimana maksudnya ini Pak Prof? Bapak pernah melakukan inovasi pembelajaran enggak? Inovasi pembelajaran. Inovasi, inovasi. Paham enggak? Ya, Inovasi itu pembaruan, perbaikan. Apakah Bapak pernah menjadikan atau mempraktekkan pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya? ya. Jadi Menggunakan apa? mengawali pembelajaran dengan mengabsen siswa dengan menggunakan password, misalnya tatkala disebutkan namanya maka dia harus mengucapkan Asmaul Husna. Contoh misalnya Akbar, Ar-Rahman, Alim, Ar-Rahim. Jadi tidak lagi menggunakan kata hadir. Seperti itu Pak. Baik, coba sekarang praktekkan pembelajaran berbasis PBL, kemudian pembelajaran berbasis PJBL. Silakan praktek. Teman-teman sekalian, pada hari ini kita akan menyelesaikan sebuah masalah atau membuat suatu penyelesaian masalah tentang hidup berkah dengan tidak berpoya-poya. Masalah kita adalah apa yang kalian pahami atau apa yang kalian lihat di lingkungan kalian. Silakan semua dicatat, kemudian semua apa yang dicatat itu coba diberikan solusinya. Contohnya setiap hari si A berangkat ke sekolah menggunakan perhiasan emas. Nah, kemudian ditulis solusinya seperti apa supaya besok si A tidak lagi menggunakan perhiasan yang berlebihan. Seperti itu. Itu yang apa? PBL. Terus PJBL-nya bagaimana? PJBL-nya, anak-anak sekalian, hari ini kita akan membuat proses belajar kita adalah basis PJBL. Silakan anak-anak sekalian membuat suatu gambar atau kata-kata yang berkaitan dengan ajakan untuk tidak berperilaku berlebih-lebihan. Contoh misalnya ditulis di kertas karton, kemudian digambar, dibuatkan gambar-gambar animasi, kemudian di bawahnya ada tulisan-tulisan. Contohnya berlebih-lebihan itu adalah temannya setan, seperti itu. Atau ditulis hal-hal yang sifatnya membuat orang termotivasi agar tidak melakukan pola hidup berlebih-lebihan. Jadi ini adalah proyek dibuat di suatu lembar kartun masing-masing peserta didik atau masing-masing siswa. Seperti itu Pak. Coba praktekkan pembelajaran yang mengintegrasikan kemampuan
critical thinking, creative thinking, reflective thinking, decision making. Coba. Critical thinking, Praktek pembelajarannya coba seperti apa? ya. Nah, sekarang kita silakan diamati gambar ini, kemudian silakan menuliskan pendapat kalian tentang apa yang kalian lihat dengan gambar ini. Silakan dikomentari, sampaikan apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda lihat, kemudian tuliskan di dalam kertas selembar ini. Itu critical thinking. Artinya anak bisa melihat lebih kreatif. Apalagi tadi, Pak? Reflektif, Reflektif. decision making. Anak sekalian, jika Anda melihat di jalan ada seseorang yang berjalan dengan menggunakan perhiasan yang berlebihan, maka apa yang akan Anda lakukan? Silakan satu persatu menyampaikan pendapatnya secara refleks. Coba gimana caranya mengkontekstualisasikan dan mengintegrasikan materi dalam kehidupan nyata. Nah, sekalian, bila kita melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan tuntunan agama atau mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita pelajari, maka sekalian tidak ada salahnya kita coba untuk mendekati, kemudian memberikan solusi atau jalan keluarnya, sehingga apa yang kita pelajari dapat kita realisasikan pada kehidupan nyata kita, di lingkungan kita atau di sekitar kita. Itu, Pak. Kalau itu saran. Kalau itu saran itu. Baik, saya kira cukup ya. Dan terima kasih Pak Sahir. Silakan rekodnya ditutup Pak Sahir. Terima kasih Pak Prof. Stop share ini Pak. Mana ini? Ditutup share screen-nya. Saya cari more. Stop.